Saudara-saudaraku semuanya, dimanapun Anda berada, selamat pagi. Semoga semuanya bisa menjalankan aktivitas pada hari ini dengan baik, dengan lancar, dan dimudahkan semua urusannya. Urusan yang baik ya, mudah-mudahan urusan Anda hari ini bisa diselesaikan atau dilaksanakan dengan baik. Ketemu lagi dengan saya dari channel News Klan Official. Nah, kita hari ini masih membahas tentang polemik masalah klaim nasab dari oknum-oknum Habib Klan Ba'alawi ya saudara. Saya hanya ingin mengingatkan, kenapa hal ini terus kita perlu ingatkan, kita perlu suarakan. Saya yakin Anda kan masih ingat ya, bagaimana sudah banyak sekali video-video viral yang menjelaskan, menggambarkan tentang oknum-oknum Habib yang berani mencaci maki, menghina oknum-oknum Habib ini begitu tidak tahu diri, menghina orang-orang pribumi khususnya para kiai-kiai NU, tidak sedikit yang sudah dicurut-curutkan, bahkan nyaris semua isi kebun binatang keluar hanya untuk menghina para kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Padahal harusnya mereka tahu diri, saudara. Para oknum-oknum Habib itu di NKRI ini mendapatkan penghormatan yang begitu besar dari para umat Islam pribumi itu atas jasa dan atas peran dari kiai-kiai Nahdlatul Ulama, kiai-kiai NU yang menghimbau agar bahkan mengharuskan para umat Islam pribumi menghormati para zuriat Nabi. Itu akibatnya apa? Tertanam sangat kuat di benak para umat Islam pribumi ketika ada orang yang mengklaim dirinya atau yang mengatakan dirinya zuriat Nabi, dia langsung menghormati, saudaraku. Nah, tapi sayang, kalau dalam pepatah Jawa itu ada istilah dikei ati ngrogoh rempelo. Jadi dia kasih hati itu minta yang lebih. Itu kemudian seperti live streaming saya tadi pagi ketika sekitar jam 4 pagi tadi, ada kasus Pak Wahyu di Bogor menerima dampak dari kelakuan atau perilaku oknum Habib di Bogor, sehingga masyarakat di sekitar rumahnya atau masyarakat Bogor itu begitu mengagungkan oknum Habib yang memimpin sebuah majelis, sehingga Mas Wahyu mendapatkan dampak, dia harus menerima akibat buruk. Kenapa? Karena dagangan toko kelontongnya nggak laku, karena oknum Habib ini memasang baliho, spanduk, banner ya seperti itu yang isinya melarang masyarakat di situ yang menjadi konsumennya Mas Wahyu untuk membeli barang kebutuhannya di tokonya Mas Wahyu, karena toko Mas Wahyu tidak berafiliasi pada majelis taklim yang dipimpin oleh oknum Habib. Ini kan dampak dari masyarakat yang terlalu menghormati berlebihan kepada oknum Habib yang sudah taklid buta, sehingga ketika masyarakat dilarang membeli barang kebutuhan di toko-toko yang tidak berafiliasi dengan majelis taklim yang dipimpin oleh oknum Habib itu, masyarakat akhirnya nurut, saudara. Mungkin takut kalau masuk neraka ya, kalau nggak nurut dengan oknum Habib itu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya Mas Wahyu ini akhirnya
dia harus menerima pil pahit ya. Banyak pemesan-pemesan barang di toko dia akhirnya membatalkan. Masyarakat membatalkan pesanannya karena propaganda ya, dari permintaan dari perintah dari Habib itu, oknum Habib itu, saudara. Lalu Mas Wahyu itu membuat curhatan di TikTok dan kemudian dia harus meringkuk di penjara karena diduga membuat ujaran kebencian. Nah, ini salah satu contoh penghormatan masyarakat kepada oknum Habib yang berlebihan. Kalau kita kaji kasus itu, maka akhirnya kan yang rugi siapa? Akibat dari penghormatan atau mengkultuskan oknum Habib yang berlebihan. Ayo coba siapa yang paling rugi? Yang paling rugi lagi-lagi adalah pribumi. Jadi pribumi akhirnya kan berselisih nih, ya. Jadi seolah-olah dalam tanda petik ini pribumi diadu domba oleh keputusan dari Habib itu yang membuat banner atau pamflet baliho yang melarang umat atau masyarakat membeli barang kebutuhannya di toko yang tidak berafiliasi kepada majelis taklim yang diasuh oleh oknum Habib itu. Jadi yang rugi masyarakat kita sendiri, saudaraku, bukan oknum Habibnya. Oknum Habibnya dapat keuntungan. Itu kasusnya yang kita bisa lihat di akhir-akhir ini. Yang dulu-dulu apa? Yang sangat viral, yang sekarang juga masih belum selesai, yaitu kasus penembakan di KM 50 itu. Ya kan? Ada bukan salah ya. Ya pokoknya ada oknum Habib yang kemudian memperalat santrinya yang dimasukkan dalam laskar mereka dan dia harus terbunuh. Membela Habib, membela oknum Habib. Yang sekarang organisasinya sudah dibubarkan itu. Siapa yang rugi? Siapa yang mati? Dari bangsa kita pribumi, saudaraku, dari keturunan pribumi. Apakah ada korban dari oknum Habib? Tidak ada. Yang meninggal itu dari golongan pribumi, ya kan? Maka menurut saya, stop, berhenti. Hentikan pengkultusan kepada oknum-oknum Habib ini. Kita memang harus menghormati sesama manusia, tetapi hormati sewajarnya. Anggap dia memang ya manusia biasa. Ya nyatanya memang manusia biasa. Ya kan, dia bukan keturunan Nabi. Itu sudah final, ya. Sudah final. Habib bukan keturunan Nabi. Dasarnya sudah jelas. Tidak usah saya ulang-ulangi lagi, tetapi perlu juga sih diulangi ya. Yang jelas dasarnya yang pertama kajian nasab, kajian sejarah, tes DNA, kemudian perilaku mereka yang tidak mencerminkan akhlakul karimah dari Rasulullah. Malah terindikasi perilaku mereka dekat dengan perilakunya Yahudi. Ya, oknum-oknum ini ya, oknum-oknum Habib Klan Ba'alawi ini, licik. Ya, mengadu domba, menghalalkan segala cara, bahkan dia berbohong dan menipu dusta dengan atas nama Rasulullah lah, dengan atas nama jurian Nabi. Nah, ini kan bukti-bukti mereka telah sudah mengkapitalisasi nasab yang mereka cangkokkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Nah, ini menjadi sebuah pembelajaran, saudara. Ini harus terus kita gaungkan, kita ingatkan kepada masyarakat. Kenapa? Karena mereka juga nggak berhenti terus mempropaganda. Kejadian-kejadian ada di mana-mana. Karena mereka menyebar secara masif di seluruh negeri ini. Ya kan? Oleh karena itu, mari kita sadar, kita gunakan akal sehat kita. Nah, perlu kita tahu bahwa hanya di Indonesia, mohon maaf ya, hanya di NKRI saja Habib ini mendapatkan penghormatan yang luar biasa berlebih-lebihan. Nah, kemudian dia setelah mendapatkan penghormatan, dia nggak tahu diri. Kurang ajar itu. Ya, dia nggak tahu diri. Maka coba kita simak ya. Kita simak video yang disampaikan oleh Gus Islah Bahrawi. Ini menjadi pengingat buat kita ya. Video ini mudah-mudahan bisa menyadarkan
kepada kaum pribumi yang masih taklid buta, yang masih mengkultuskan mereka, yang masih memberi penghormatan berlebihan kepada oknum-oknum Habib Klan Ba'alawi. Apa kita tidak perlu menghormati? Ya perlu, kita menghormati, tetapi sebatas sewajarnya. Sama kepada semua orang kita hormati dalam kadar yang sama, tidak usah melebih-lebihkan. Sekali lagi, dia tidak akan bisa menjamin kita untuk masuk surga, juga sebaliknya. Ya, semua adalah karena amal ibadah kita sendiri, bukan karena oknum-oknum Habib itu. Jadi hanya di Indonesia, saudaraku, ya, hanya di Indonesia Habib itu mendapatkan penghormatan yang berlebihan. Di benua lain, ya, tidak ada. Mereka tidak mendapatkan privilege, pengecualian tidak ada. Semua sama, dihormati sama, wajar. Tapi kalau di Indonesia ini sangat berlebihan. Ini kesaksian dari Gus Islah Bahrawi, ya, kalian sudah tahu, mungkin sudah banyak yang mendengar ini, menarik ini. Ya, kita dengarkan. Berbicara tentang penghormatan kepada habaib, hanya ulama NU yang menyuruh kita untuk menghormati para habaib. Di negara lain biasa aja tuh ketemu habib. Serius, saya udah berkeliling Pak ke banyak negara. Saya ke Afrika berkali-kali, Asia Selatan, Asia Tenggara, Asia Amerika Selatan. Saya tinggal di Amerika 5,5 tahun. Semua biasa aja, hanya di Indonesia. Karena apa? Karena kita memang diminta oleh ulama-ulama NU untuk membangun kecintaan kepada Nabi, harus menghormati dzurriyyah Nabi. Ini diajari kepada kita semua. Tapi hari ini apa? Oknum-oknum habaib justru mencaci maki ulama NU. Kurang ajar nggak? Kurang ajar nggak? Iya, ini bukti ya, bukti hanya di Indonesia. Hanya di Indonesia, saudaraku, tolong sadar. Oknum-oknum Habib itu dihormati lah, dia nggak tahu diri, kemudian memperalat bangsa kita. Oknum-oknum ini betul-betul, mohon maaf, kurang ajar. Ya, jadi saudara, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Gus Islah Bahrawi ini menyadarkan kita. Ini perlu ini diputar berulang-ulang, saudara. Kalian bisa bagikan video ini kepada saudara-saudara Anda, orang-orang yang Anda kenal yang mungkin masih belum paham bahwa oknum-oknum Habib dari Klan Ba'alawi itu nasabnya palsu. Ya. Nasabnya adalah terputus kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dia dicangkokkan saja nasabnya. Jadi yang perlu kita garis bawahi, kita memang menghormati dzurriyyah Nabi, tapi ya yang asli lah, yang asli. Dzurriyyah Nabi yang asli, saya pikir kita sudah paham, yang nggak pernah mengaku-ngakukan dirinya. Bahkan beliau-beliau itu rendah hati biasanya, malah menutupi jati dirinya supaya bisa berbaur dengan masyarakat pribumi, menyatu dengan masyarakat pribumi, sehingga mereka baik hati biasanya, tidak mau mengkapitalisasi nasabnya. Ya, yang kita tahu adalah dari dzurriyyah Wali Songo. Nah, kalau dzurriyyah Wali Songo itu sudah final juga bahwa memang beliau-beliau adalah asli dzurriyyah Nabi. Ya. Sehingga ini yang didukung sudah dengan fakta-fakta, kajian nasab, kajian sejarah, juga termasuk tes DNA. Sehingga yang perlu kita hormati ya dzurriyyah Nabi yang asli. Tapi kalau oknum Habib Ba'alawi ini sudah banyak literatur, fakta-fakta dan data-data yang mendukung bahwa klan Ba'alawi lebih dekat atau terindikasi dzurriyyahnya Yahudi, sehingga perilakunya ya tidak mencerminkan akhlakul karimah, tidak mencerminkan sebagai keturunan Nabi, jadi lebih mencerminkan sebagai keturunan dari bangsa Yahudi. Ini sehingga kita bisa melihat banyak sekali kejadian-kejadian. Coba lihat di video saya, itu juga ada seorang, kurang lebih ada 30-an, 2 orang gitu ya,
yang merasa diperdaya oleh oknum, sehingga dia harus menanggung beban utang ratusan juta. Kemudian ada satu orang yang namanya Pak Ubaidillah, itu menanggung hutang sampai 80 juta. Karena percaya kepada omongannya oknum seperti itu. Jadi dia, Pak Ubaidillah ini kan ceritanya orang yang ya miskin, saya bilang kurang baik ekonominya, kemudian dia dapatkan ilmu, ya katakanlah begitu. Mungkin bahasa sederhananya saran, nasihat itu, nasihat dari oknum Habib ini, agar menyembelih 2 ekor sapi untuk dibagi-bagikan kepada tetangga-tetangganya. Nah, masalahnya kan dia nggak punya duit untuk membeli sapi tersebut. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia datang kepada peternak, pemilik kambing sapi, pemilik sapi, maksud saya. Nah, dia langsung menjanjikan, sudah, ini saya bayar tunai, saya minta waktu nanti sore mau dibayar. Namun setelah sapi diizinkan, karena dipercaya orang yang punya sapi ini baik hati ya, mungkin dikasihkan tuh sapinya, disembelihlah sapi itu, dan dagingnya dibagi-bagikan. Habis itu setelah dagingnya habis, uangnya juga belum dapat ya, ternyata dia nggak dapatkan rezeki nomplok, tidak ada uang mendadak datang gitu. Akhirnya apa? Sampai sekarang saudaraku, utangnya belum bisa dibayar. Siapa yang rugi? Kembali lagi masyarakat pribumi yang rugi. Yang dia tadi Pak Ubaidillah dan juga si pemilik sapi itu, ya kasihan kan. Ini karena percaya kepada petuah-petuah itu ya, nasihat-nasihat, omongan-omongan oknum Habib yang penuh, katanya mereka dipercaya sebagai penuh barokah gitu. Iya kan? Jadi manusia biasa dia itu. Sudahlah, jangan seperti itu, jangan mudah taklid buta. Akhirnya apa saudara? Akhirnya sampai sekarang kalau kita percaya dan taklid buta kepada mereka, kita akan rugi sendiri. Ya, saya kira itu hal-hal yang perlu untuk kita sampaikan. Jadi kembali lagi kita ingatkan, jangan mudah percaya kepada siapapun, jangan taklid buta kepada siapapun, jangan mengkultuskan oknum-oknum seperti itu. Kalian sendiri yang rugi, ya kan? Ya, jadi pesan dari Gus Islah Bahrawi itu bisa menjadi catatan kita. Jangan kita itu tidak memakai akal sehat kita. Nah, Rasulullah sendiri loh pernah menyampaikan dalam hadisnya beliau yang kurang lebih intinya maknanya begini kan. Nah, kalau memang anakku Fatimah terbukti mencuri, maka akan dipotong tangannya. Nah, itu kan juga bisa kita jadikan rujukan. Kalau Rasulullah saja menyebutkan seperti itu, maka apa yang didoktrinkan oleh oknum-oknum Ba'lawi, oknum-oknum Habib Ba'lawi jelas terbantahkan loh. Jadi kita jangan taklid buta dan menghormati berlebihan. Bahkan ada yang mengatakan oknum Habib itu enggak ada buruknya, bahkan kesalahannya pun penuh barokah gitu. Kan ngeri itu sebuah pemahaman yang sesat itu. Nah, bahkan semuanya yang ada hubungannya dengan oknum Habib itu penuh barokah, penuh keberkahan. Nah, itu menyesatkan itu. Apa yang akan terjadi? Akhirnya oknum-oknum Habib itu mengkapitalisasi kepercayaan masyarakat, tidak tahu diri tadi. Apa anak saudaraku? Semuanya dikomersilkan. Air minum bekas dijual puluhan juta supaya dapat barokah. Banyak oknum-oknum pribumi yang sesat pemahamannya akhirnya membeli. Wah, dibawa pulang tuh air. Dipuja-puja airnya ya, diawet-awetin airnya supaya membawa berkah di rumahnya. Gila itu pemahamannya. Bahkan ada siwak bekas. Siwak bekas habis dipakai Habib penuh barokah. Dibawalah itu ya, dibawa itu siwak bekas penuh bakteri mulutnya si oknum Habib itu. Dibawa pulang.
wah dipuja-puja siwaknya, wah, ya kan? Lalu apa namanya itu? Dijadikan sebagai bahan jimat, siji dirumat. Ya. Kenapa sampai berlebihan seperti itu, ya kan? Ada surban miliknya Oknum Habib juga gitu, dianggap penuh barokah. Jadi banyak sekali saudara pemahaman-pemahaman sesat seperti itu di masyarakat. Jadi sudah tertanam di sebagian orang masyarakat itu ada hal-hal yang berbau Habib, hal ikhwal dengan Habib itu dikirain penuh barokah. Itu memang bisa diterima karena mereka sudah mendapatkan doktrin yang dalam waktu yang lama ya, dan tidak satu dua orang yang kemudian ikut-ikutan membuat seolah-olah menjadi apa, juru bicara dari Oknum Habib yang memperluas, memperbesar seolah-olah Habib itu penuh dengan karomah. Ya tentu ya semua orang mungkin ada karomahnya, tetapi kan ya tidak semuanya. Hati-hati, hati-hati ya. Ini ada yang tanya itu, apa kabar yang menerima siwak dari apa Bahar bin Smith, Habib Bahar? Coba gimana kabarnya itu? Apakah siwaknya Habib Bahar itu memang betul-betul bisa merubah nasibmu? Apa betul-betul bisa membuat kamu penuh rezeki? Jangan-jangan menjadi orang yang penuh bakteri itu ya, virus, virus yang mengajak ke radikalisme. Nah, saudara, hati-hati. Ya, mohon maaf, itu aja untuk pemanasan pagi ini, untuk pengingat saja. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, bisa memberikan hiburan buat Anda. Syukur-syukur ada hikmah yang bisa Anda petik. Tapi yang jelas, mari terus kita suarakan, kita bela kebenaran. Yang hak kita tunjukkan hak, yang batil kita tunjukkan batil, yang salah kita tunjukkan salah, yang benar kita tunjukkan benar, supaya masyarakat bisa berpikir benar dan bertindak benar, ya tidak merugikan diri sendiri, malah menguntungkan oknum-oknum Habib dari Grand Pak Alawi. Mohon maaf segala kekurangan. Salam persatuan dan kesatuan.